Sampai halaman berapa kemarin tepatnya? Ini sudah ya. Oke. Nah ini. Halaman 19. Halo? Halo? Iya Halo? Ustadz, iya Iya. Ustadz, betul. Kok low respon sekali gitu. Ya, jadi mohon untuk ditandain. Jadi saya minta untuk ditandain. Jadi kalau bisa sebelum kita kajian di notif saya, kita nanti akan melanjutkan halaman sekian, seperti itu. Jadi itu apa ya, menunjukkan kesan bahwasanya kita serius, kita memang komit untuk benar-benar mengkaji kitab ini sebagaimana mestinya. Jadi bukan sekedar mengisi kosongan, tapi kita niatkan benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ya apa, sudah sepatutnya seperti itu. Sikap thalibul ilm itu kayak gitu. Diserius, fokus dengan apa yang dikaji gitu. Jadi harapan saya nanti admin yang mengingatkan untuk mencatat sampai halaman berapa. Sampai halaman berapa. Taib. Kita akan mulai kajian kita. Jadi kita akan membahas mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Ahkam an-nunis sakinati wa tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Jadi hukum di sini adalah maksudnya cara membaca ketika terdapat nun sukun dan tanwin yang itu ada di dalam ayat Al-Qur'an. Di sini ada beberapa bait yang membahas mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Dimulai dari bait yang ke-6, linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabini. Linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabini. Huruf nun jika disukun, jadi bagi huruf nun jika disukun, intaskun jika disukun, walid tanwini, dan juga bagi tanwin, keduanya ini memiliki, lam ini kan litamlik ya. Lam di sini itu litamlik. Jadi laka berarti milikmu, kan begitu kan. Li zaidin berarti milik Zaid dan seterusnya. Lam di sini litamlik. Jadi nun sukun dan tanwin itu mempunyai 4 hukum. Fakhuz, maka ambillah, tapi ini penjelasanku ini, penjelasan saya ini. Ya, di sini apabila terdapat nun sukun, ada nun sukun atau tanwin, ini tanwin ya. Tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, karena kita tahu bahwasanya Al-Qur'an ini menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab itu dirangkai dengan huruf hijaiyah, dan ketika satu huruf bertemu dengan huruf yang lain itu sebagiannya terdapat hukum. Maka di sini ada 4 macam bacaan, 4 macam hukum, 4 macam bacaan. Begitu. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tanwin. Ini tanwin ya, secara bentuk, secara visual seperti ini. Ini namanya tanwin, fathah tanwin, kemudian kasroh fathatain ya, fathah double, kasrotain, kasroh double, dhammatain ya. Begitu. Ini disebut dengan tanwin. Ya. Dari segi apa, audionya itu bunyinya sama seperti huruf nun. Dari segi audionya bunyinya sama seperti huruf nun. Jadi tanwin ini adalah nun sukun di akhir kata. Bunyinya sama dengan nun sukun. Dan ini khusus di akhir kata. Kalau kita pernah belajar ilmu nahwu, ada dalam Islam itu namanya ilmu nahwu. Ini merupakan cabang ilmu bahasa Arab. Itu ada istilah tanwin disebutkan sebagai tanda bahwasanya kalimat itu adalah isim. Kalimat itu adalah isim. Kalimat itu adalah bagian yang membentuk jumlah, yang membentuk ungkapan. Itu namanya kalimat ya. Dan kalimat itu ada 3 macam, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Di antara indikasi bahwa kalimat itu adalah isim, itu terdapat tanwin. Contoh, koma zaidun. Zaidun, berarti ini Zaid ini tanwin. Zaid ini adalah isim. Dan tanwin ini selalu berada di akhir kata. Ya, gitu.
koma zaidun. Jadi tulisannya kayak gini, koma zaidun, tapi cara membacanya adalah seperti ini. Koma zaidun. Nah, ini ada bunyi seperti ini. Kita perhatikan dilafalkan, namun tidak ditulis. Jadi nggak ditulis seperti ini. Tidak ditulis seperti, tapi ditulis seperti ini. Ya. Kapan dilafalkan? Saat dibaca wasol. Saat dibaca wasol. Namun tidak dilafalkan ketika dibaca wakof berhenti. Begitu. Jadi ini yang kita pelajari dalam Al-Quran seperti itu, praktiknya seperti itu. Mari kita lihat di beberapa contoh ayat. Contoh ayat di ayat-ayat terakhir, misalnya di sini kita ambil surat Al-Alaq misalnya. Ini misalnya. Ini. Aro'aitalladzi ayat 9. Aro'aitalladzi yanha abdan idza shalla. Kita bacanya di sini abdan. Aro'aitalladzi yanha abdan idza shalla. Karena dibaca lanjut terus wasol, maka nunnya dibaca. Aro'aitalladzi yanha abdan idza shalla. Dibaca nunnya. Tapi kalau seandainya berhenti di sini, di kata abdan di sini, maka cara bacanya adalah aro'aitalladzi yanha abda atau aro'aitalladzi yanha abda, maka nunnya tidak dibaca. Seperti itu. Ya, jadi itu maksud dari tanwin, ya, dibaca pada saat wasol, namun ketika wakaf tidak dibaca. Contoh lain, ayat 16 ini. Kelihatan ya ayat 16 ya. Nasiyatin kadhibatin khoti'ah. Khoti'ah. Kalau di sini kadhibatin dibaca, nunnya dibaca karena wasol. Tapi khoti'ah tidak dibaca. Ya, yang seperti ini namanya adalah tanwin. Itu. Jadi sekali lagi tanwin adalah nun sukun di akhir kata dilafalkan namun tidak dituliskan saat dibaca wasol. Dibaca terus tetapi tidak dilafalkan ketika dibaca wakaf berhenti. Dan tanwin ini merupakan tanda baca. Jadi tanda baca, oh ini dibaca punya huruf nun yang terdapat pada akhir kata dalam gramatikal bahasa Arab. Pengucapannya, tanwin ini disamakan dengan pengucapan nun sukun, seperti yang sudah kita sebutkan. Jadi ini akan kita sebutkan 4 macam hukum ya yang dijelaskan dalam bait-bait setelahnya. Jadi setelah bait ke-6 tadi, linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudz tabyini. Kalau kita mau melafalkan ini, membaca ini, menghafal ini dengan lagu boleh, tapi diperhatikan panjang pendeknya. Linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudz tabyini. Taib. Yang pertama izhar. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Sekali lagi ini panjang ya. Sama kayak tadi ini. Tanwini. Ini pokoknya nazam itu lain daripada yang lain. Lil halqi sittun rutibat fal tu'rafi. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Lil halqi sittun rutibat fal tu'rafi. Yang pertama adalah izhar. Izhar. Jadi sekali lagi ini huruf udho ya, saya transliterasikan menjadi ini ZH ya. Jadi ingat-ingat dalam kitab ini, dalam buku yang saya tulis ini, huruf udho dalam bahasa Arab itu saya literasikan, saya transliterasikan menjadi Z dan H. Bunyinya dho, bunyinya dho, izhar, izhar. Oke, mungkin perlu lihat mulut saya ya, sebentar. Oke, sebentar. Oke. Loh. Berhenti oke. Jadi, dho. Karena ini makhrajnya, makhraj huruf dho itu sama dengan huruf dha. Cuman yang bedakan sifatnya. Jadi, makhraj sama, yang bedakan apanya? Sifat. Yang bedakan adalah sifat. Apa diantaranya? Diantaranya naik. Karena dho ini sifatnya adalah isti'la, naik. Dho, ya. Kalau za enggak. Kalau za ini bawah.
istifal sifatnya. The. Kalau ini the. Seperti itu. Kemudian perlu diperhatikan juga, ini karena kami di Syahama ini kan, di Syahama Probolinggo, pondok yang saya diberikan amanah untuk mengelolanya. Itu kita ya ada banyak santri di sini dari berbagai macam daerah. Sebagian orang itu melafalkan huruf ini, huruf tadi yang sudah saya tulis itu dengan zo. Saya itu aneh bagi saya. Pertama, dari guru-guru saya nggak pernah dengar seperti itu. Dari masyayikh kita di Libanon juga nggak pernah dengar yang seperti itu. Jadi kalau memang antum pengen bahwa pengen apa ya, sanadnya kembali ke saya, ya jadi jangan baca kayak gitu. Jangan baca kayak itu saya nilai tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari. Yang benar bagaimana? Zo, bukan zo, bukan ya, bukan zo. Astaghfirullahalazim, ya, astaghfirullahalazim ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu ya. Minadz zalimin. Kalau di surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak, wa wada'na 'anka wizrak, alladzi anqadha dhahrak. Ya. Dhahr. Alladzi anqadha dhahrak. Sama kayak salat zuhur. Salat zuhur. Ya walaupun dalam bahasa kita orang bilangnya zuhur, bukan kayak itu. Terserah diterjemahkan seperti itu, tapi kalau baca Arab Al-Qur'an tidak seperti itu. Oke. Itu saya kembalikan, saya lanjut untuk membagi layar. Jadi itu tadi izhar. Ini karena sering sekali huruf ini yang saya harus merestorasi, apa ya, saya harus mereparasi, terserah bahasanya apa. Jadi memperbaiki bacaan anak-anak yang mereka punya masalah dengan huruf ini. Jadi dalam bahasa Indonesia ini saya transliterasikan dengan ZH. Bacanya tadi dha. Jadi yang pertama adalah izhar. Izhar itu dari kata dhahara. Dhahara itu artinya jelas. Kemudian dipindahkan ke wazan af'ala, biar kita sedikit tahu tentang sorofnya, menjadi azharo. Ya. Azharo itu artinya adalah menjelaskan. Azharo itu artinya adalah menjelaskan. Izhar berarti menjelaskan karena masdarnya. Saya baca al-awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal tu'raf. Yang pertama adalah izhar, yaitu ketika nun sukun atau tanwin terletak sebelum 6 huruf halqi. Halqi kayak gini tulisannya. Saya hapus dulu ini. Kita buang dulu. Ya, halqi. Halq pakai ha. Ya, halqi. Artinya tenggorokan. Ya, karena memang tenggorokan itu adalah termasuk tempat keluarnya 6 huruf. 6 huruf. Ya. 2 atas, 2 tengah, 2 bawah. Ya. Yang atas namanya adnal halqi. Kemudian yang tengah namanya wasatul halqi. Yang ini paling bawah namanya aqsal halqi, yang paling jauh. Aqsal halqi. Jadi paling jauh, paling bawah gitu. Bukan a'la asfal, bukan ya, bahasanya kayak itu. Adnal halqi, yang paling rendah ya. Kemudian paling rendah maksudnya paling cetek itu. Kemudian wasatul halqi yang tengah, kemudian aqsal halqi. Dari atas itu keluar 2 huruf, yaitu gha dengan kha. Dari tengah keluar huruf A dengan H. Dari paling bawah keluar huruf A dengan H. Ini adalah tenggorokan kita, keluar 6 huruf ini. Jadi apabila nun sukun atau tanwin terletak sebelum 6 huruf ini, maka jelaskanlah. Ya, rutibat sudah tersusun 6 ini, fal tu'rafi hendaknya diketahui. Ini di bait setelahnya. Hamzun faha'u summa ainun ha'u muhmalatan summa ghainun
kha'u. Jadi ini apa maksudnya? Muhmalatan ini. Kita tahu bahwasanya kalau kita perhatikan ke sini, ain dengan ghain ini kan hampir nggak ada bedanya, kecuali yang membedakan adalah ini saja. Ha dengan kha itu nggak ada bedanya, membedakan adalah ini saja. Titiknya saja. Ya. Ketika huruf dalam bahasa Arab itu tidak ada titiknya, itu diistilahkan dengan muhmal. Muhmal. Ya. Muhmal. Jadi ini supaya nggak salah baca begitu, hamzun fahaun hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatan. Jadi ini adalah bentuk sifat dari ain dan ha yang tidak ada titiknya. Biar nggak dibaca summa ghainun kha'u. Kalau ini kita tambah titik di sini, kan itu jadi ghainun kha'u kan. Nah, jadi makanya diperjelas di sini. Dan zaman dulu sebagaimana kita ketahui, harokat itu enggak ada. Di masa Rasulullah itu enggak ada harokat. Bahkan jangankan harokat, titik saja tidak ada. Titik saja tidak ada. Gitu. Jadi dulu antara ba, ya ini saya kasih titik lagi. Antara huruf ba dengan ta itu enggak ada bedanya. Antara huruf qaf ya dengan fa itu enggak ada bedanya. Antara huruf ain dengan ghain itu enggak ada bedanya. Nah, tapi mereka bisa baca. Mereka bisa baca. Ya, ini makanya kemudian dikasih tanda. Tandanya dengan ungkapan seperti ini. Muhmalatan, mu'jamatan. Mu'jamah itu berarti ada titiknya. Musannat, fauq, berarti titiknya 2, titik 2. Musallasah misalnya titiknya 3 dan seterusnya. Jadi ini muhmalatan merupakan sifat dari ain dan huruf ha yang tidak ada titiknya. Jadi ini susunannya tadi hamzah, hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Sudah, ini kita bahas seperti itu. Nggak usah dibilang ini misalnya untuk membedakan antara hak dengan hak. Katanya ini hak besar, hak kecil. Udah, dikasih contoh bunyinya ha. Dikasih contoh bunyinya ha. Itu saja. Kalau ha tengah, kalau ini hak bawah, udah gitu aja. Jangan bikin istilah-istilah baru yang ulama tidak pernah bikin istilah seperti itu. Oke. Penjelasan. Jadi izhar itu artinya adalah membaca jelas. Yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf halqi. Hamzah, ha, ain, nah ini hak ya. Karena saya di sini saya bedakan dengan tanda ini garis bawah, berarti ini huruf ha. Kemudian ghain, kemudian kha ya. Disebut juga dengan izhar halqi, menjelaskan karena nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf yang merupakan huruf tenggorokan. Cara membacanya. Cara membaca izhar ini adalah dengan menjelaskan huruf nun dari makhrajnya tanpa dengung yang sempurna. Tanpa dengung, jadi nggak ada dengung sama sekali. Ya. Perhatikan tabel contoh berikut. Misalnya ini kita ambil contoh ya. Jannatin alfafa, jannatin alfafa, jannatin alfafa. Kemudian man aman, man aman, man aman. Kemudian yan aun, jurufin har, man hajar, minha. Jadi seperti itu. Jangan terlalu lebay sehingga kayak tergesa-gesa gitu kemudian baca minha, nggak harus kayak gitu. Jadi memang di sini apa sedikit kayak ada sedikit dengungnya begitu. Nah, jadi tanpa dengung yang sempurna. Ya, dengungnya itu jadi dengung yang sempurna itu tanpa dengung itu. Tapi kalau sedikit ada jannatin alfafa kayak tadi itu. Haqiqun ala min ilm an'amta bukan an'amta bukan kayak itu. Kemudian alimun hakim min hakim tunhitun haliman ghafura. Dan begini, ketika kita baca Al-Qur'an itu
kita bikin senatural mungkin. Natural dengan pengertian lahjahnya orang Arab. Lahjahnya orang Arab ya. Tentunya ini tahunya cara untuk mengidentifikasinya adalah dengan talaki begitu. Jadi guru kita baca seperti apa? Bukan lebay seperti beberapa video yang viral itu ya. Jadi kok kayak dipersulit, dipersusah begitu. Apa? Bacanya itu lebay banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu baca Al-Quran. Jadi tetap ada beberapa muro'at, tapi nggak selebay itu. Nggak selebay itu. Ya. Haliman ghafura min ghil fasayun ghidun yauma idzin khashi'ah liman khaf al-munkhaniqah al-munkhaniqah. Seperti itu. Jadi dengan lahjahnya orang Arab sebagaimana itu bisa diidentifikasikan dengan cara seseorang ngaji talaqi gitu. Jadi gampang ya, secara konsep ini gampang. Nun sukun tanwin ketemu huruf halki dibaca jelas tanpa dengung, tanpa gunnah. Kemudian gunnah ini bagi yang belum tahu, gunnah itu adalah ya, adalah sifat ya. Sifat yang keluarnya ini dari pangkal hidung atau dalam bahasa Arab disebut dengan khayshum. Khayshum. Di pangkal hidung. Jadi kalau ini misalnya hidung, ya lubang begitu di sini, keluarnya dari sini, pangkal hidung. Ya sekiranya kalau disumbat begitu, maka sifat guna ini tidak akan bisa keluar. Itu ikhfa, apa? Izhar, jadi membaca jelas. Izhar, membaca jelas. Kalau mau kita aplikasikan ke dalam bacaan ayat Al-Quran, misalnya kita ambil ya, ayat Al-Quran, di sini banyak ini. Ini, nasiyatin kadhibatin khoti'ah nasiyatin kadhibatin khoti'ah. Ya, itu di sini ada satu contoh izhar. Kemudian contoh yang lain. Ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Nun sukun ketemu hamzah. Min ahlil kitab. Ya. Min ahlil kitab. Kemudian contoh yang lain. Nggak kelihatan di sini. Ini. Min tahtihal anhar. Min tahtihal anharu khalidina fiha. Radiyallahu anhum wa radu anh. Radiyallahu anhum wa radu anh. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi kita bikin senatural mungkin, insya Allah dengan cara kita baca seperti itu maka keindahan itu akan muncul. Terkadang kita mendapati orang suaranya B aja, biasa aja, tapi karena dia bacanya dengan ikhlas, ya dengan ketentuan tajwid sebagaimana mestinya, itu lebih mengena di hati. Walaupun memang banyak orang ya di zaman sekarang itu yang terkecoh dengan suara yang indah, itu juga banyak sekali. Di orang baca gitu karena suaranya bagus, tapi ternyata salah dari segi tajwid salah, panjang pendek salah. Ya itu ujiannya orang di zaman sekarang. Taib yang berikutnya adalah idgham. Yang berikutnya adalah idgham. Wasani idghamun bisittatin atat. Jadi ini pendek karena nazam ya. Harusnya wasani tapi ya karena nazam seperti ini. Wasani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Wasani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Yang kedua adalah idgham. Adalah idgham bisittatin atat yang datang dengan 6 huruf. Terhimpun fi yarmulun dalam kata yarmulun. Jadi yarmulun. Ini
Kalau kita perhatikan ada 6 huruf. 2, kemudian 3, 1, ada 6 huruf. Yang telah tetap menurut ulama. Ulama qiraat, indahum mereka, qad sabatat sudah ditetapkan. Jadi ya, ro, mim, lam, waw, nun. Ini namanya idgham. Idgham sendiri, kalau tadi kita ada punya izhar, sekarang kita punya idgham. Ya, idgham itu dari kata adghama. 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 Bimana adkhala. Memasukkan. Terjemahkan meleburkan. Jadi, konsepnya idgham itu adalah ada dua huruf. Ada dua huruf. Ya, huruf 1, huruf 2. Huruf 1 ini kita leburkan ke huruf yang kedua, dan ini jadinya hilang, dan ini seperti ditasydid. Itu namanya idgham. Kapanpun itu namanya idgham. Gitu. Nah, di sini kita bahas idgham ini, kaitannya adalah idgham yang berurusan dengan nun sukun dan tanwin. Bukan dengan yang lain. Tapi nanti akan ada idgham yang lain. Idgham karena ada ini tadi, makna yang tadi, dua huruf. Huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua, huruf pertamanya hilang, ya, dan huruf yang kedua ini menjadi huruf yang ditasydid. Contoh, atau kita jelaskan dulu. Idgham berarti memasukkan, meleburkan suatu huruf ke huruf berikutnya. Nah, ini idgham secara bahasa seperti itu. Yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf yang terhimpun pada kata yarmulun. Namanya idgham, dan ini terbagi menjadi dua. Ya, idgham bi gunnah dengan gunnah, bi gunnah dengan gunnah, dan idgham bila gunnah. Lakinnaha, lakinnaha, ya, lakinnaha qismani, qismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'lima. Lakinnaha, hadis ini kembalinya kepada ahruf. Jadi huruf-huruf itu qisman ada dua kelompok, dua pembagian. Qismun yudghama fihi, ya. Sebagian, bagian pertama dibaca idgham disertai gunnah, yudghama fihi bi gunnatin, biyan mu'lima, yang dikenal atau terangkum pada kata yanmu, diketahui dengan kata yanmu. Jadi ini dari kata yarmulun, sebelumnya tadi yarmulun, diambil 4 huruf. Ya, ini 4 berarti sisa 2. Lam ro nanti yang akan kita baca. Ya, yanmu, ya, nun, mim, wawu. Penjelasan, idgham bi gunnah, meleburkan disertai gunnah, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf yang terhimpun pada kata yanmu. Ini. Cara membacanya dengan meleburkan nun sukun ke huruf idgham yang 4 ini disertai dengung sekadar, ya, yang benar sekadar. Sekadar. Jadi kadar itu ukuran, jadi seukuran 2 ketukan, bukan sekedar, ya, ini salah kata ini. Enggak ada dalam bahasa Indonesia. Sekadar 2 ketukan. Perhatikan contoh tabel berikut. Tabel contoh berikut. Kita baca. Barqui yaj'alun. Barqui yaj'alun. Mayyakul. Mayyakul. Mana nunnya? Hilang. Masuk ke huruf setelahnya. Ya, hilang. Nunnya hilang. Masuk ke huruf setelahnya. Yauma idzin na'imah. Yauma idzin na'imah min nur, ya, disertai dengan gunnah. Shiratim mustaqim. Mana nunnya? Enggak ada di sini, hilang, sudah lebur. Mimma ghisyawatu walahum. Ghisyawatu walahum. Kemudian miwal, miwal, miwal. Seperti itu. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini, yanmu. Ya, nun, mim, wawu. Yanmu. Ya. Dan di sini ada pengecualian. Jadi pembahasan kita tadi adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, itu diidghamkan kecuali jika dalam satu kata. Illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya summa shinwanin tala. Illa, kecuali, pengecualian,
Idza kana, jika nun sukun dan tanwin ini bikil matin, maksudnya dalam satu kalimat dengan huruf ini. Yang di sini kalau di contoh atau di Al-Qur'an itu hanya ada huruf wawu dan ya. Wawu dan ya ya. Maka di sini itu tidak boleh diidghamkan, harus baca jelas. Fala tudghim, jangan diidghamkan, kadunya summa sinwanin tala. Jangan diidghamkan seperti ad-dunya dan sinwan. Nun sukun bertemu dengan huruf idgham yaitu ya dan wawu, berarti di sini nun enggak ada, mim juga enggak ada. Dalam satu kalimat maka tidak boleh dibaca idgham, tetapi harus dibaca izhar. Perhatikan contoh-contoh berikut. Ada 4 contoh di sini. Bacanya adalah sinwan, 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 bukan siwan. Kemudian qinwan, bukan kiwan. Fidunya, bukan fiduya, tapi fidunya. Kemudian bunyan. Kemudian apa? Bunyan. Ya. Jadi di sini tidak diidghamkan melainkan nunnya di sini ya. Nunnya dibaca jelas. Nunnya dibaca jelas. Nun jelas di sini. Baik. Jadi ini pengecualiannya. Pengecualian idgham bi gunnah. Berarti di sini di lam ro enggak ada. Walaupun di sini ada idgham. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Jadi wasani di sini itu adalah pembagian idgham yang tanpa gunnah. Kan di sini kan ada 2 kan. Lakinnaha qisman. Ini kismun, wasani ay al-qismus tsani. Wasani ay al-qism as-tsani. Jadi pembagian yang kedua. Idghamun bi ghairi gunnah adalah idgham dengan tanpa gunnah. Kapan? Fil lami war ra, pada huruf lam dan huruf ra. Summa karrironnah. Maka bacalah ra itu dengan sifat takrir. Di sini maksudnya ra itu punya sifat takrir. Takrir ini artinya getar. Ya. Getar, tapi maksudnya adalah tidak boleh banyak getar. Jadi hati-hati ketika membaca ra itu. Jangan sampai terlalu banyak getar. Jadi ada memang getar, tapi harus diperhatikan supaya tidak menjadi lebih dari satu huruf. Ya. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gimana caranya? Latihan, lidah itu harus pakem, nempel. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan lebay sampai nggak ada getarnya ya. Sebagian orang tuh lebay. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Enggak, bukan kayak gitu. Sebagian orang tuh bacanya seperti itu. Jadi roh. Mungkin perlu lihat mulut saya kali ya biar lebih jelas. Ya, gitu. Jadi hati-hati ini beberapa orang itu karena takut getar sehingga jadinya malah keliru gitu. Jadi mereka bacanya itu contoh tadi ya ayat Al-Qur'an yang saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Roh. Bukan kayak gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi latih lidah nempel, lepas, nempel, lepas, nempel, lepas. Begitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini banyak ya contoh roh di situ, tapi yang jelas harus diperhatikan tetap getar, tapi bukan banyak getar dan bukan nggak ada getar sama sekali. Begitu. Saya lanjutkan videonya, layarnya. Jadi ro ini adalah punya sifat namanya takrir, artinya getar, tapi tidak boleh banyak getar. Idgham bi ghairi gunnah yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Cara membacanya dileburkan nun sukun ke huruf lam atau ro setelahnya,
tanpa disertai dengung. La ibratal liman, la ibratal liman, la ibratal liman malam Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Begitu. Nah, perhatikan ini. Jadi yang ada tekanan gunnah itu ada hanya tadi itu ya. Hanya pada nun tasdid, ini belum lewatin, tapi akan lewat ini. Mim tasdid, kemudian tadi itu idgham bi gunnah, idgham bi gunnah ya, yang ada 4 huruf tadi itu. Dan nanti akan lewat. Oleh karenanya dari sini kita tahu bahwasanya ketika ada ya tasdid atau wawu tasdid, ini nggak usah dikasih gunnah. Nggak usah dikasih gunnah misalnya. Nggak usah dikasih gunnah ya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukan fabi ayyi, bukan kayak itu, tapi fabi ayyi ala, itu bukan fabi ayyi, bukan seperti itu. Ya, jadi wawu tasydid, kemudian ya tasydid ini tanpa gunnah. Begitu juga kalau seandainya ada wawu mati ketemu hidup, ini hanya idgham. Sama, ya mati ketemu ya hidup. Ini hanya idgham saja. Dalam beberapa kasus ya, nggak semuanya. Itu. Nanti perinciannya, insya Allah kita bahas. Jadi, sebentar berapa ini? Oh, sudah. Iklab, ya iklab ini gampang. Nun sukun ketemu dan huruf ba. Nun sukun ketemu dan huruf ba. Saya tambahin dikit, apa? Biar cepat hatam. Iklab, iklab ini dari kata kolaba, kolaba. Kemudian aklaba menjadi iklab. Artinya membalik. Atau paling gampang balik, apa yang dibalik? Mengubah, itu aja. Jadi atas jadi bawah, bawah jadi atas. Nah, ini mengubah kan? Wasalisul iqlabu indal ba'i. Yang ketiga adalah iqlab indal ba'i, itu nun sukun atau tanwin ketika berjumpa dengan huruf ba. Iqlab maka dibalik diubah miman menjadi huruf mim. Bihunnatin disertai dengan hunnah ma'al ikhfa, dan ada di situ menyamarkan. Apa yang disamarkan nanti kita sebutkan di sini. Jadi iklab itu membalikkan, mengubah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya, cara bacanya mengubah huruf nun menjadi mim disertai dengan dengung sekadar 2 ketukan. Ya, misalnya ini alimum bidzat. Ini kalau mau kita tulis cara bacanya itu kayak gini. Ali apa? Bentar ya. Ali. Oh. Oh, kok jelek banget ya tulisannya. Sebentar. Iklab ini bukan idgham. Kalau idgham jadinya alimub, jadinya huruf ba kan, tapi dileburkan ke sini. Tapi kan nggak gitu. Makanya di sini ada tur ikhfa-nya, ada yang disamarkan. Alimum, alimum, mbaknya disamarkan. Alimum bidatis sudur. Dan tentunya karena mim dengan ba ini adalah huruf syafatain, maka pasti mengatupkan kedua bibir. Ya. Mic-nya tolong dimatikan dulu. Jadi karena di sini mim dan ba adalah huruf syafatain, dua bibir, maka dengan itbaq, dengan mengatupkan, maka harus dikatupkan. Jadi jangan seperti sebagian orang ketika membaca, nanti mungkin ada namanya ikhfa syafawi, kemudian orang itu bacanya ketika ada mim sukun ketemu dan huruf ba, ya, bacanya di mulut itu nggak nutup sempurna, tapi meninggalkan rongga. Itu tidak benar seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi contoh yang benar itu adalah misalnya di surat surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq, kita buka lagi surat Al-Alaq. Al-Alaq. Ewa, ini.
Alladzi 'allama bil qalam. Alam ya'lam, mana ya? Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Mana ini? Oh, ini. Alam ya'lam bi annallaha yara. Itu surat apa itu ya? Ini Al-Alaq. Sebentar, Iqra. Oh, itu surat Al-A'la. 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 Inilah pentingnya kita ngafal Quran itu ya. Ini. Faja'ala usa'an ahwa. Bentar, kok lupa nama suratnya saya. Tapi ayatnya seperti itu. Saya ketik aja. Nah, ini. Iya benar Al-Alaq kan. Ini subhanallah udah lewat tadi. Alam ya mim sukun ini, mim sukun ketemu dengan huruf ba. Cara bacanya seperti apa? Cara bacanya ya disamarkan gitu. Sama kayak tadi, ada samarnya. Jadi wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Jadi ada ikhfa'nya memang, tapi tetap cara bacanya itu adalah dengan mengatupkan kedua bibir. Alam ya'lam alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Seperti itu. Bukan alam ya'lam bi annallaha yara. Bukan seperti itu. Saya buka ya, mungkin perlu contoh. Lihat bibir saya langsung. Ini. Jadi tadi ayat tadi yang saya tunjukkan di layar. Alam ya'lam bi annallaha yara. Itu kalau hukum mim sukun. Tapi kita sekarang kan nun sukun. Jadi tadi bacanya adalah alimum bidzatis sudur. Alimum bidzatis sudur. Ada ikhfanya ya. Dan membacanya dengan mengatupkan kedua bibir karena memang huruf mim itu adalah huruf syafatain dengan itbaq. Bukan alimu alimu. Jadi ada mereka sebagian orang itu meninggalkan rongga ya. Jadi itu tidak sesuai dengan yang saya pelajari. Baik, sampai situ mudah-mudahan bermanfaat. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan terkait kajian kita pada malam hari ini. Monggo. Ada pertanyaan Ustadz? Apakah perlu saya baca Ustadz? Kalau di kolom komentar saya baca sendiri aja. Kecuali iya, kalau baik, Ustadz. lewat antum gitu. Oke, sebentar. Mana ini kolom komentarnya? Pesan dalam panggilan. Huruf jim, bagaimana yang benar? Huruf jim, maksudnya gimana? Cara melafalkannya. Jadi huruf huruf jim ini merupakan huruf lisan ya. Termasuk huruf lisan. Huruf lisan. Cara membacanya ya biasa. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Ya. Kemudian al-hajju asyhurum ma'lumat. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Contoh lagi huruf jim. Hubban jamma. Hubban jamma. Seperti itu. Jadi huruf jim ini keluar dari tengah lidah disertai dengan atap, maksudnya atap mulut bagian atas. Itu adalah tempat keluarnya huruf jim.
min wasatil lisan ma al hanakil a'la. Itu keluar huruf jim. Itu kalau makhrajnya. Kalau sifatnya ya jim ini punya beberapa sifat ya. Jim itu sifatnya diantaranya dia kolkolah, ya kan? Kolkolah. Kolkolah tahu ya, utbujaddin itu termasuk sifat dari huruf jim begitu. Kemudian di antara sifatnya adalah jaher, berarti nggak ada hamesnya sama sekali, nggak ada hamesnya. Kemudian istifal ya, bukan ju, tapi ja bawah ya. Kemudian infitah, ketika membaca dibuka ja begitu. Kemudian jim ini juga termasuk apa ya? Huruf huruf syiddah ya, huruf syiddah ya. Ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Baik. Apa itu ceh maksudnya? Bukan ceh, biasa ya, dicontohkan aja. Makanya cara menjelaskannya dengan kita menjelaskan makhrajnya di sini, sifatnya ini, begitu. Kalau memang sesuai dengan itu ya sudah, terpenuhi berarti. Pada akhirnya kan begini kan, ya umdah. Jadi metodologi dalam membaca Al-Quran itu talaki gitu. Orang seandainya nggak ngerti materi dengan pengertian nggak tahu sifat-sifat, nggak tahu makhrijul huruf, tetapi dia belajar kepada seorang guru, dikasih contoh sama gurunya, dia bisa menirukan sebagaimana dicontohkan kepadanya, sudah selesai. Begitu, tanpa harus dia tahu sifatnya qalqalah, tanpa harus tahu makhrajnya di mana. Pokoknya dia menirukan sama persis seperti gurunya, selesai. Itu. Cuman kan gini, kita belajar materi. Kalau orang bilang teori ya, kita belajar materi, ya ilmunya, biar kita tahu seandainya orang lupa kayak gini apa kayak gini ya. Kan kadang orang kalau nggak dibaca itu kan lupa gitu. Guru saya nyontohnya seperti apa gitu, lisannya berubah kalau nggak kebiasaan. Tapi zaman sekarang kan banyak bahasa dan seterusnya. Gitu. Jadi nggak tahu apakah dibahasakan seperti ini berdesis gimana maksudnya. Jelas di sini punya sifat syiddah, ajid, qatin, bakat ya. Ajid, qatin, bakat ya, tidak punya hames. Taib. Ada lagi? Yang membedakan itu sifatnya. Kalau ugha, ya ugha itu sifatnya isti'la. Kalau zal bukan istifal. Kembali ke sifatnya, kita ya jadi saya cuma di sini menyebutkan contoh. Jadi seperti di awal kajian itu kan saya sebutkan, memang materi yang disampaikan kalau kita mengikuti kitab yang kita baca, Tuhfatul Atfal, itu sama sekali nggak dibahas mengenai makhraj. Sama sekali nggak dibahas mengenai makhraj. Kecuali sedikit sekali kayak tadi itu. Eh, apa wasani idharun bi ghairi apa wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam warra summa karironnah, cuman gitu-gitu doang. Tapi kalau pembahasan menyeluruh sifat-sifat huruf ada berapa apa saja dan seterusnya itu memang nggak dibahas gitu, tapi tetap saya bahas sedikit demi sedikit. Jadi ya monggo kalau mau nanya gitu, tapi intinya begini, antum tangkap aja dulu contoh yang saya kasihkan, mulahadzat yang saya sampaikan begitu. Nanti insya Allah di akhir kitab akan saya bahas pembahasan mengenai sifat secara detail, insya Allah. Taib, masih ada lagi? Hah? Gimana? Tergantung, oke. Tergantung konteksnya, apa yang dimaksud. Kalau izhar dalam pembahasan nun sukun dan tanwin, berarti izhar itu kan artinya menjelaskan, kan begitu. Nah, ini kan tergantung ngomongnya kayak gimana.
Ketika yang dimaksudkan adalah nun sukun dan tanwin berarti menjelaskan huruf nunnya. Man aman, kufuwan ahad. Itu sudah izhar itu. Tapi kalau seandainya itu azhir qiraataka, ya kan berarti menjelaskan secara umum. Orang ketika membaca, kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya, itu artikulasinya harus jelas. Bagaimana seorang MC kalau ngomong itu kan ya jelas kan. MC, pembaca berita, ketika mereka menyampaikan berita, menyampaikan kabar, itu kan mereka jelas. Ya karena memang kalau nggak jelas, informasi itu nggak akan sampai sebagaimana mestinya. Begitu juga seorang dai itu kan kalau di public speaking itu kan ada ngomong dengan jelas, artikulasinya jelas. A, I, U, E, O-nya jelas. Nah, itu juga sama dalam bahasa Arab disebut juga izhar. Azhir ma indaka. Takallam bizuhur bil wadih. Itu juga jelas lah. Makanya ketika kita baca Al-Qur'an juga sama seperti itu. Jelas. Makanya ini jelas yang mana dimaksud. Kalau jelas dalam pembahasan nun sukun dan tanwin tadi, berarti di sini menjelaskan nunnya. Tapi yang lain juga dijelaskan. A dibaca A, H dibaca H dibaca H, Kho dibaca Kho, Gho dibaca Gho. Itu jelas. Makanya tergantung konteksnya. Yang penting, selama kita ngeluarin sesuai dengan makhraj ya sudah selesai. Mudah-mudahan jelas. Ya antum tanyakan ya kayak gimana, kurang jelas kayak gimana. Kan pertanyaannya kan masih universal sekali. Saya baca, antum bilang saya baca ke orang, katanya kurang jelas. Jadi jelas tuh kayak gimana Ustaz? Sudah saya jelaskan jelas itu ya tadi tuh. Kalau nun sukun berarti nunnya dijelaskan. Kalau yang lain berarti ketika membaca itu artikulasinya, pelafalannya, pengucapan huruf per hurufnya itu harus jelas, fasih, keluar dari makhrajnya dan seterusnya. Itu maksudnya. Ya emang kayak gitu. Benar. Kan banyak orang-orang yang baca miring-miring begitu kan. Jadi tidak tidak sesuai dengan makhorijul hurufnya. Dan ini terjadi ketika suatu huruf bertemu dan huruf yang lain yang sifatnya beda. Ya misalnya huruf istifal ketemu dan huruf isti'la. Kho, la, ko. Kho, la, ko. Jadi semuanya harus sama. Kho, fathah, isti'la. Lam, fathah, istifal dia. Nggak ada huruf naik di situ. Qaf naik lagi. Dia dihimpit oleh dua huruf yang naik-naik. Naik, turun, naik. Nah, ini tetap harus sama ini. Kho, la, ko. Ya. Kho, la, ko. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Jangan sampai lamnya dinaikkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 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 La. Jadinya. Lah ini itu contoh saja membaca jelas. Fathah. Kalau kasroh juga sama kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Him, 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 him. Nggak ada. Kalau pengen fasih ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Min. Bukan min. Ya, itu kayak gitu, emang bener kayak gitu. Ya, makanya harus latihan dari awal. Dari awal. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, I, B, T, C, dan seterusnya. Itu namanya ikhlasul kasroh atau ikhlasu al-fathah, ikhlasu al-dhammah. Ya. Dhammah juga sama. Misalnya alaikum, ya. Alaikum, alaikum, bukan alaikum, kum. Itu nggak murni kayak gitu. Nggak murni bahasanya ikhlas, bukan izhar biasanya. Ya, ikhlasul dhammah, ikhlasul fathah, ikhlas al-kasrah. Nah, ini perlu diperhatikan ketika orang baca Al-Quran kemudian ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina amanu.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Beberapa orang kan banyak kayak gitu kan, digaya-gayakan begitu. Jadi kayak swantai begitu, tapi miring-miring karena dia biasanya baca rawi tibaan atau rawi sholawatan atau apa yang mereka banyak seperti itu. Sehingga itu ke bawah Al-Quran lain. Kalau itu nggak ada sangkut pautnya, nggak sampai sedetail itu. Kalau Al-Quran harus detail. Cuman ya nggak sampai salah yang parah, tapi kurang fasih, tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Jadi ya kalau memang nggak darurat banget ya nggak usah ditegur gitu. Fokus ke akidah aja. Kalau kita mau negur, oh nggak tidur kita. Betapa banyak kesalahan orang-orang itu. Jadi harus sesuai dosis. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan istiqomah. Silakan ajak kawan-kawan yang lain untuk ngaji karena ilmu tajwid ini penting. Jangan sampai ilmu yang mulia ini sudah kecatut duluan oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, yang mereka ini banyak orang yang terpedaya, tertipu karena mereka membawa-bawa Al-Quran, ngaji tajwid, tahsin dan seterusnya. Yang kita yang Ahlus Sunnah malah tidak ambil bagian begitu. Jadi ilmu Ahlus Sunnah itu banyak. Jangan bosan-bosan untuk ngaji, jangan bosan-bosan untuk murojaah, jangan bosan-bosan untuk talaki. Seperti itu. Selagi ada kesempatan maka kita maksimalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ahkam wa halil wa nusalli ala rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz.